Halo pemirsa, setiap langkah yang kita lakukan dalam hidup ini akan memberikan dampak bagi diri sendiri ataupun sekeliling kita. Hal ini juga berlaku dalam dunia usaha. Saya akan mengajak Anda untuk melihat langkah-langkah dari brand Kue Mama dan bagaimana perjuangan dalam mengembangkan bisnisnya hingga memberikan dampak yang luar biasa. Hari ini hanya di Sang Pejuang. Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu, dan hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Usaha adalah perbuatan amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Jadi, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Kaitannya dengan jiwa kebangsaan dan ekonomi Indonesia. Para wirausaha adalah pahlawan ekonomi bangsa. Diharapkan mereka akan terus menjadi yang terdepan dalam memajukan wirausaha Indonesia dan mampu menekan angka pengangguran di Indonesia. Garis besarnya para wirausaha ini dapat pula memajukan ekonomi bangsa Indonesia. Dengan semua yang mereka lakukan, dengan jiwa wirausaha dan konsep kemajuan bangsa, mereka layak disebut Sang Pejuang. Halo pemirsa, saat ini saya sedang bersama Mas Asdwin Nur, pemilik Kue Mama. Halo Mas Asdwin, apa kabar? Halo, baik. Mas Asdwin, langsung aja ya. Saya mau tanya bagaimana sih awalnya Mas Asdwin bisa menciptakan Kue Mama ini dan apa yang membuat Mas Asdwin akhirnya berkecimpung di dunia waralaba? Ya, awalnya Kue Mama secara resmi diluncurkan pertengahan tahun 2008. Tetapi bisnisnya sudah lama sekali diawali oleh ibu saya, makanya namanya Kue Mama gitu. Jadi ibu saya sudah memulai di akhir tahun 80-an. Saat itu ibu saya masih bekerja juga di sebuah perbankan nasional juga. Beliau pensiun tahun 2000-an. Kebetulan itu bertepatan saya lulus dari kuliah saya awal tahun 2000, tapi ibu saya masih terus melanjutkannya di tahun 2000-an sehingga sampai juga saya saat itu masih bekerja. Lulus kuliah saya bekerja, saya melihat bisnis ini kok sepertinya prospektif ya, karena bertahan sejak lama sehingga saya melihat ini ada peluang. Ibu saya sudah punya customer yang banyak, punya klien dari perusahaan, institusi, dari keluarga-keluarga, dari teman kenalan semakin banyak. Akhirnya saya melihat ini sebagai peluang dan mulai mengembangkannya di akhir tahun 2006. Di akhir 2006 saya resign dari pekerjaan saya. Saya melakukan riset kecil-kecilan. Dan saya menemukan ini merek Indonesia mana nih yang tampil di pusat perbelanjaan, di mall, artinya di publik gitu loh. Tidak tampil sebagai sebuah brand yang merepresentasikan ini adalah milik Indonesia. Yang kebanyakan adalah franchise dari internasional ya. Dari luar negeri ya. Akhirnya saya berpikir, oke, saya ingin tampil juga deh sebagai warga Indonesia yang baik. Ingin ikut berkontribusi pada perekonomian negeri ini. Saat itu ya idealis sekali ya. Ya artinya ya oke, mana nih merek Indonesia mana? Oke, muncullah
brand kue mama dengan konsep branding, konsep marketing, konsep outlet yang ini layak suatu saat nanti bisa bersanding, bisa tampil dengan merek-merek yang sudah internasional. Syukur-syukur kita bisa go internasional seperti itu. Okay. Kemudian tadi kan Mas Aswin sempat menyebutkan sebelumnya pernah bekerja ya. Iya. Terus apa sih yang membuat Mas Aswin itu mempunyai keberanian akhirnya berhenti bekerja dan menjalankan usaha sendiri, yang kita tahu menjalankan usaha sendiri itu kan tidak mudah ya. Pasti akan jatuh bangun berkali-kali. Betul. Ya memang ternyata ketika saya masih kuliah dulu sudah emang ingin sekali menjadi pengusaha gitu, ingin punya bisnis sendiri lah. Saya dulu punya cita-cita resign ketika nanti umur 40 tahun sudah memulai bisnis, tapi semua itu saya percepat karena ternyata setelah dipelajari membangun usaha itu tidak sebentar. Waktunya panjang, perlu proses dalam produknya, inovasi, proses pengembangan yang lain sampai itu akhirnya matang untuk tampil di publik begitu. Aswin, mengenai sistem kemitraannya ini sendiri bagaimana? Kemitraan kami akan memperbaiki dulu dari 15 cabang yang sudah kami miliki selama ini. Kami akan istilahnya kami maintain dulu sehingga mereka betul-betul matang, dan idealnya adalah kami bisa mensuplai produk kami menjadi lebih lancar lagi. Marketing mereka bagus, penjualan mereka bagus, kami yang mensuplai produksi kami bisa konsisten, kualitas konsisten, kapasitas kami bisa konsisten. Baru tahun 2014 kami akan memulai kemitraan dengan kapasitas yang lebih besar lagi, karena semakin besar kapasitas investasinya, kapasitas produksi, peluang untuk keuntungannya bisa jauh lebih besar, dan peluang untuk kembali modalnya juga bisa lebih besar dibandingkan yang kecil-kecil ternyata. Begitu. Jadi kami perlu riset lagi, kami perbaiki sistemnya, perbaiki marketingnya juga, campaign marketing juga sudah kuat secara nasional, sehingga kita karena misalnya kami akan buka di Makassar. Nah, publik Makassar sedikit banyak sudah mulai mengetahui tentang kualitas produk kami seperti apa, kualitas layanan kami yang mereka terima itu seperti apa. Jadi ini sebuah proses yang panjang yang perlu kami ikuti, dan itu perlu ketekunan dan perlu kerja keras tentunya. Jadi dari 15 cabang ini adalah pure kemitraan semua ya Mas ya? Dari 15, 3 outlet itu milik kami sendiri. Oh begitu. Begitu. Kemudian itu di dalam Jakarta atau ada di daerah juga? Iya, dari 15 kemitraan ini ada di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Lampung, dan Semarang. Begitu. Jadi baru hanya itu saja, kami belum berani untuk menambah lagi karena dari yang ada ini saja kami perlu rawat dulu begitu. Okay. Ya. Jadi orang juga bisa lihat kualitasnya ya. Betul. Daripada mungkin menjamur tapi terus tidak ada kualitas. Betul. Kami perlu menjaga itu. Jadi tidak hanya sekadar kami pertumbuhannya agresif buka cabang, tapi nanti secara produk customer tidak percaya karena mungkin terlalu besar, terlalu cepat berkembang besar. Bisa jadi terlalu cepat juga nanti menyusut sesuai dengan sifat dari bisnis itu sendiri kan. Jadi bisnis itu perlu pertumbuhan yang berkesinambungan dan bertahap, bukan kemudian tiba-tiba cepat terkenal kemudian berapa tahun kemudian dia hilang gitu.
Jadi itu yang perlu kami jaga, konsumen kami jaga, kami sebagai supplier menjaga diri, dan distributor kami semuanya pada akhirnya bisa mencicipi profit dari bisnis ini gitu. Iya. Nah, Mas Adwin, ini jenis-jenisnya apa aja nih, Mas, namanya? Iya, ini ya banyak sekali ya jenis kuenya. Jadi ini yang paling favorit adalah yang segitiga nih. Ini yang kami sebutnya risonize. Jadi risoles yang ada mayones di dalamnya, jadi risonize. Ya ini sebenarnya ini risoles mayones, ini juga risoles mayones. Yang ini isinya ada daging asap, keju dan telur ya. Kemudian yang sebelahnya ini risoles mayones juga, cuma dibentuk dalam segi empat, dalamnya ada udang, ada buah koktail begitu. Jadi kalau ini yang segitiga cenderung pedas, yang koktail ini cenderung lebih manis gitu. Untuk anak-anak cocok sekali. Nah, kemudian dari awal sekali sebelum ada risoles mayones ini, kami cukup punya banyak penggemar untuk kue yang ini, yang bulat ini. Apa jadi itu, ini konsepnya sebenarnya kayak roti goreng. Di luarnya ada tepung panir, dalamnya ada keju dan coklat. Yang bulat ini keju, yang panjang-panjang ini coklat. Jadi ini favorit juga nih, padahal bentuknya sederhana sekali, cuma orang kalau sudah makan ini biasanya mereka beli banyak lagi, minta lagi, disajikan untuk keluarga dan seterusnya. Kemudian ini yang standar ada pie buah ya, jadi kue pie, kemudian ada kombinasi buah di dalamnya, ada strawberry, jeruk, cherry dan lain-lain gitu. Ada kami punya brownies juga, kami punya brownies yang spesial, brownies ketan hitam. Jadi itu bukan inovasi juga sih artinya, tapi jarang ada yang menjual ya. Ada yang kalau kami sebenarnya itu bukan brownies, cuma bentuknya seperti brownies karena dia bahan bakunya 100% ketan hitam, jadi kami bentuk seperti brownies dan rasanya menarik sekali, luar biasa. Gitu. Ini coba nih. Ya, harus coba semuanya. Kalau ini bentuknya seperti roti, tapi sebenarnya ini cara memasak bahan bakunya mirip seperti bakpao. Seperti bakpao, dalamnya ada dikukus ya? Dikukus, betul. Oh, bukan dikukus. Ini di bake, dipanggang ya. Ini dipanggang, tapi bahan bakunya seperti membuat bakpao. Nah, ini yang menarik, di dalamnya ada selai strawberry sehingga orang ya ini menjadi sesuatu yang menarik, sesuatu yang baru, orang nggak nyangka gitu, ternyata dalamnya ada selai strawberry. Ini bolu gulung, ada bolu gulung hijau biasa dari pandan dan dalamnya selai strawberry. Ada juga ini kebetulan tidak ada bolu gulung keju, dalamnya selai blueberry. Nah, itu menarik sekali. Jadi bolu gulung kuningnya rasa keju, dalamnya blueberry. Itu menarik. Cheesecake ya. Betul, blueberry cheesecake. Para wirausaha merupakan pahlawan ekonomi bangsa Indonesia. Karena dengan mereka terus bersaing, mereka berjuang, mereka berinovasi, mereka akan maju, sehingga akan terbuka banyak lapangan pekerjaan buat rakyat Indonesia. Dengan kata lain, ekonomi Indonesia akan maju berkat para wirausaha ini. Dengan apa yang telah mereka lakukan, dengan semangat kemandirian mereka, semangat berwirausaha mereka untuk membangun bangsa Indonesia, maka mereka layak disebut sang pejuang. Pemirsa, hari ini telah kita dengarkan langkah-langkah dari Pak Asdwin Nur dengan kue mamanya hingga mampu bertahan dan terus berkembang dalam bisnis snack box kue basah. Hal inilah yang menjadikan dirinya sebagai sang pejuang dalam dunia wirausaha. Saya Karina Anggraini, jumpa lagi minggu depan dalam Sang Pejuang. Sampai jumpa.